Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, as-shaimin was-shaimat Masjid Agung Al-Azhar yang berbahagia. Kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini, di Aula Buya Hamka. Kita melaksanakan puasa yang keberapa? Ada yang hari keempat. Tidak ada, insya Allah ya. Semuanya sama di hari yang ketiga. Alhamdulillah. Pertanyaannya kemudian, sudah berapa kali melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan seperti ini? Pasti beda-beda jawabannya. Mungkin ada yang 2 tahun, ada yang baru 2 tahun ini puasa. Dulu-dulu lapar mulu kalau puasa, nggak kuat. Maka sambil kerja bulan Ramadan, waktu makan siang juga. Ada yang 2 tahun. Ada yang baru 3 tahun yang lalu. Ada, angkat tangan. 5 tahun yang lalu. Tidak ada. 7 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Berapa tahun? 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Sejak usia berapa, Dek? Kelas 1 SD. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, sejak kecil sudah berpuasa. Mungkin ada yang sudah 16 tahun yang lalu, ada yang 20 tahun yang lalu. Mana yang kelihatan paling tua di sini? Ada Pak Zahar ini. Ada Pak Zahar. Berapa tahun yang lalu Pak Zahar? 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah, 20 tahun yang lalu sudah menjalankan ibadah puasa. Pertanyaannya kemudian, pernahkah kita berpikir ketika setiap tahun kita melaksanakan puasa, lantas ada atau terjadi perubahan dalam diri kita, atau merasakan puasa dari tahun ke tahun itu ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang lain yang kita rasakan ketika sedang puasa itu? Jawabannya, biasa-biasa aja Pak. Sama aja Pak. Kan intinya nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan seks siang hari bagi yang sudah menikah. Ya sama aja, dari tahun ke tahun ya begitu. Ternyata kalau kita lihat di fikihnya memang letterlek sakleknya begitu, yaitu menghindari al-imsak anit ta'am wasyurb wal jins, menghindar, menjaga min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, menghindari untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks dari terbitnya matahari subuh sampai kemudian terbenamnya matahari maghrib. Letterlek fikihnya begitu. Tetapi kita beragama ini tidak letterlek, kaku secara tertulis definisi puasa.
Tetapi kita berpuasa ini tidak hanya menjalankan hukum yang saklek, hukum yang kaku, tapi melibatkan rasa hati kita, melibatkan juga otak pikiran kita, ya, melibatkan pula anggota tubuh kita. Maka anggota tubuh kita lemah, fisik kita, tenggorokan kita kering. Ada yang tenggorokannya tenang-tenang saja begitu, ya, aman-aman saja gitu. Nah, berarti dipertanyakan ini puasanya, apalagi sudah jam sekian, pastilah kering itu, perutnya dan lain sebagainya. Secara fisik juga anggota tubuh yang lain, matanya, telinganya, mulutnya, sudahkah juga ikut puasa? Subhanallah, ada hadis qudsi yang panjang yang biasanya dikutip oleh para ustadz. Di situ ada penggalan hadis qudsi itu yang menunjukkan bahwa puasa itu tidak hanya perutnya. Wa idza soma ahadukum fala yarfus wala yaskhab. Ketika salah satu di antara kalian itu berpuasa, maka ada poin penting yang harus dijaga. Fala yarfus wala yaskhab. Tidak berkata-kata kotor, wala yaskhab, dan tidak berteriak-teriak. Itu kata-kata yarfus itu semirip dengan ayat Al-Quran tentang haji. Enggak sembarangan ini. Puasa ini hadis qudsi, berarti firman Allah juga. Ini dalam menjalankan ibadah puasa itu senilai juga ibadah haji. Meskipun dalam praktiknya mana susah, ibadah puasa atau ibadah haji? Ibadah puasa atau ibadah haji? Ibadah haji kan? Kalau punya duit juga enggak segera berangkat, nunggu antri 10 tahun walaupun punya duit. Susah. Puasa ini ada satu kalimat yang semirip juga larangan yang tidak diperkenankan ketika haji. Waman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang bisa menjalankan ibadah haji, hendaknya dia, larangannya adalah fala rafasa. Itu mirip dengan hadis qudsi tentang puasa tadi, yaitu la yarfus. Fala rafasa, tidak ada kata-kata kotor, wala fusuqa, tidak ada kefasikan, wala jidala fil hajj, dan tidak ada pertengkaran di dalam haji. Ini persis semirip juga ibadah puasa, bahwa dalam menjalankan puasa ini kita tidak boleh, di hadis qudsi tadi, fala rafasa fala yarfus wala yaskhab. Yang kata keduanya berbeda, yaskhab, tapi maknanya sama. Yaskhab itu berteriak-teriak. Kalau di ayat Al-Quran itu digunakan fala jidala, tengkar. Biasanya tengkar kan juga dimulai sebelum pukul-pukulan pakai tangan, kan dimulai dengan apa? Suara keras-kerasan, dengan suara keras, marah-marah, begitu kan? Rupanya ibadah puasa yang mungkin dianggap ringan-ringan saja, hanya tidak makan sementara 12 jam, hanya tidak minum selama paling banter 12 jam, tidak mengendalikan nafsu syahwatnya untuk tidak berhubungan dengan istrinya 12 jam,
itu ada larangan tambahan. Tidak hanya itu, tetapi ada larangan tambahan yang itu juga larangan yang dilarang ketika menjalankan ibadah haji. Apa itu? Kaitannya dengan lidah, kaitannya dengan mulut. Untuk menjaga lidah, menjaga lisan agar tidak rafas. Rafas itu ada yang menerjemahkan kata-kata jorok, kata-kata purno, kata-kata jelek, kata-kata yang tidak sedap untuk kita dengar. Sehingga kita maknai bahwa puasa kita ini sejatinya sudah menjalankan puasa dengan baik apa tidak, itu tidak hanya diukur secara fikih tadi, tapi ada juga kita sudah mampu mempuasakan lisan kita apa tidak. Kita sudah bisa menjaga lidah kita atau tidak. Atau ini perutnya lapar, tetapi ngomongnya kemana-mana, ember, ngomongnya tidak terkendali. Sehingga memahami asyam ya sebagai makna al-imsak, yang terjemahannya adalah mengendalikan, ya, membentengi. Itu tidak hanya membentengi, mengendalikan nafsu perut, nafsu seks, tetapi juga mengendalikan nafsu lidah untuk berkata-kata sesuai dengan yang semestinya. Seseorang itu diketahui baik dan tidaknya dari apa? Dari kelakuannya, betul? Dari kelakuannya. Salah satu dari akhlak seorang mukmin diketahui dari akhlak omongannya. Maka kita ini disebut dengan hayawanun natik. Apa itu hayawanun natik itu? Hayawan itu hewan, ya. Jadi kita ini hewan loh Pak, Bu. Mau dibilang binatang. Hewan itu bahasa Arab hayawan, terjemahan Indonesianya apa? Binatang. Sobah ini binatang nih. Bapak ini binatang. Tapi saya Pak binatang. Mau. Padahal kita ini hayawan. Tapi ada yang membedakan antara kita yang itu juga binatang dengan binatang yang lain. Kerbau, kambing, kucing. Apa yang membedakan? Natik. Apa? Natik. Hayawan memang, hewan memang, binatang memang, tetapi bedanya kita ini binatang yang natik. Apa itu natik? Berbicara. Ada makhluk selain manusia yang bisa bicara? Ada? Ada Pak. Apa itu? Beo. Saya punya beo, dia bilang assalamualaikum. Bisa bicara itu? Tidak. Tidak. Punya Pak saya apa? Monyet. Monyet saya bisa ngomong? Tidak. Tidak. Tidak ada binatang yang bisa natik kecuali manusia. Dan manusia itu natiknya berbeda-beda. Natik itu ngomong. Berbeda-beda. Sesuai dengan kadar akhlaknya tadi. Itulah maka hati-hati berbicara itu, karena bicara ini menunjukkan kehebatan seseorang. Lidahmu harimaumu. Betul ya? Ternyata kita bisa mengamati, melihat seseorang itu dari bicara orang.
bicaranya ngaco, ngelantur ke sana kemari, atau bicaranya lurus, logikanya lurus atau bengkok-bengkok. Semakin terdidik seseorang, ya, semakin berakhlak seseorang, maka pilihan kata-katanya, bicaranya ketika bertemu dengan orang-orang akan berbeda dengan orang-orang yang tidak terdidik. Itu udah penjelasan umum itu. Nah, di dalam puasa ini kita dilatih untuk berbicara yang sopan, untuk kapan saatnya ngomong dan kapan saatnya diam. Saat ada yang berbicara, bagaimana kita mau mendengarkannya. Tidak yang satu ngomong, yang satu ikut ngomong, rebutan omongan, nggak mau ngalah. Ketika itu akan berbeda dengan orang yang mau mendengarkan, terus nanti saatnya berbicara, diatur, dinasehati kita ini di dalam bulan puasa ini. Diharapkan di bulan Ramadan ini kita latih lidah kita, kita puasakan lidah kita. Tidak hanya fisik kita saja yang berpuasa, perut kita yang ini, tetapi lidah kita juga dipuasakan.